L'arbitro annulla la rete. Kalau ada sinar bulan di dunia ini, yang redup dan tertutup awan. Baru mau bersinar kembali, awan pun datang kembali menghalangi. Itu mungkin peran yang dialami Marco Del Vecchio baik di AS Roma dan timnas Italia. Di setiap pertandingan namanya, selalu ada tetapi belum tentu dia berkeringat di lapangan. Memang dia pemain cadangan keempat di tim yang dibelanya. Namun peran itu pun diambilnya, di AS Roma peran itu, dilakoninya hampir 10 musim. Inilah Marco Del Vecchio. Dia dijuluki si pria derby. Kenapa dia mendapatkan julukan itu? Mari saksikan video ini. Sebelumnya subscribe dulu channel Galeri Sepak Bola. Syukron Kashir Jidan. Kita mulai. Lahir di kota Milan, Italia. Tepatnya tanggal 7 April tahun 1973, Marco Del Vecchio memulai karir sepak bolanya bersama tim biru hitam. Bersama Internazionale Del Vecchio tampil 4 kali pada musim tahun 1991 sampai tahun 1992. Selanjutnya Inter menyekolahkannya ke klub Venezia musim tahun 1992 sampai tahun 1993. Di klub itu Del Vecchio tampil 20 kali 3 gol. Pertulangannya berlanjut ke klub bergaris-garis zebra Udinese. Di sana dia tak tampil baik. Cuma 7 kali tampil dan tidak mencetak gol sama sekali. Inter Milan membawa kembali dia ke Milan musim tahun 1994 sampai tahun 1995. Tak disangka dia tampil lumayan musim itu, bersama Inter Del Vecchio tampil 33 kali sebagian besar dari bangku cadangan. Tapi dia bisa mencetak 5 gol. Berakhir musim 94-95 ada tawaran masuk ke Inter Milan. AS Roma tertarik mencobanya, tak disangka Del Vecchio berjodoh di AS Roma. Dia menunjukkan bahwa dirinya sejatinya striker hebat. Kesetiaan dan totalitasnya bersama Roma berbuah gelar Scudetto. Mendapatkan julukan si pria derby, Marco Del Vecchio sebelumnya adalah pemain AS Roma yang paling banyak membobol gawang keramat Lazio. Sebelum rekor itu dipecahkan sang El Capitano Francisco Totti. 9 gol dicetak olehnya, lama bertahan dan dia pun mendapatkan gelar dari Romanisti. Yakni si pria derby, walaupun sekarang bukan dia yang memegang rekor pencetak gol terbanyak ke gawang biru langit. Tetapi orang tahu dialah sebelumnya, mencetak sejarah itu. Sampai sekarang pun AS Roma dan para penggemarnya memanggil Del Vecchio sebagai pria derby. Walaupun sering tampil dari bangku cadangan, peran Marco Del Vecchio janganlah dianggap sebelah mata. Semua orang tahu bahwa dia striker unik. Karena posturnya jangkung dan tinggi, dia mengandalkan positioning dan tandukan kepalanya. Walaupun gol-gol banyak dicetak dengan proses gol mudah. Namun pengamat tak tahu bahwa itu bisa dilakukan karena Del Vecchio punya posisi yang tepat ketika terjadi peluang. Ingat Inzaghi di Juventus dan AC Milan. Itu juga dilakukan Del Vecchio, mengandalkan insting di depan gawang lawan. Setelah hampir 10 musim di AS Roma, Del Vecchio akan menyatu di klub Italia tersebut. Zdeněk Zeman, Fabio Capello, siapapun pelatih Roma maka dia akan dapat peran pembantu dan cadangan. Di AS Roma dia berkontribusi main 269 kali dan mencetak 77 gol mulai dari musim 1995 sampai 2005. Kalau dihitung 77 gol dia cetak 10 musim, tiap musim cuma 7 gol. Catatan yang cukup menyedihkan, tetapi dia tetap tak disalahkan fans Roma. Karena mereka tahu betapa sabarnya Del Vecchio menanti menit bermain. Akhirnya pada musim 2005, Del Vecchio berpisah dari Roma. Brescia bersedia menampung karirnya yang mulai dimakan usia. Satu musim bersama Brescia Del Vecchio hanya tampil 5 kali dan tak mencetak gol sama sekali. Dimanapun dia bermain tak lepas dia adalah pemain cadangan. Pada musim 2006 Parma juga mencoba membangkitkan karirnya, sama saja dia hanya tampil 8 kali nihil gol. Akhirnya Ascoli kembali menjadi klub selanjutnya, tampil 10 kali, bagusnya dia mencetak 2 gol. 1 Juli 2009 akhirnya si pria derby menyatakan pensiun dari dunia sepak bola. Tapi bagi Romanisti Del Vecchio adalah pemain setia, dia tak pernah membuat ulah apalagi berkata kasar. Dia selalu sabar menanti kesempatan bermain walaupun 1 menit di lapangan.
Kesabaran itu dan kesetiaan itulah membuat dia dicintai para fans. Selama 10 musim selalu saja dia punya peran yang sama. Selalu saja tak jadi pemain utama, cadangan selalu pemain cadangan tetapi dia begitu dihormati di kota Roma. Dia masih ada selalu di hati para pendukung. Perannya sedikit namun berarti. Setali 3 uang karirnya di kancah internasional. Dari tahun 1998 sampai 2004, Marco Del Vecchio tampil 22 kali. Mencetak 4 gol. Hampir menjadi pahlawan Italia, 3 menit krusial membuyarkan impian Del Vecchio itu terjadi Rotterdam, Belanda. Final kejuaraan Eropa UEFA 2000 adalah pertandingan sepak bola yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juli tahun 2000, bertempat di Stadion De Kuip, Rotterdam, Belanda, untuk menentukan pemenang kejuaraan Eropa UEFA 2000. Prancis memenangkan pertandingan setelah mengalahkan Italia dengan skor 2-1 melalui sebuah gol emas pada babak perpanjangan waktu. Setelah berakhir tanpa gol pada babak pertama, Marco Del Vecchio memberi Italia keunggulan terlebih dahulu pada menit ke-55, yang mampu mereka pertahankan hingga menit-menit akhir sebelum Sylvain Wiltord mencetak sebuah gol dengan sebuah tendangan rendah yang melewati Francisco Toldo, untuk membawa pertandingan memasuki perpanjangan waktu. Prancis memenangkan pertandingan sebelum waktu istirahat pada babak perpanjangan waktu ketika Robert Pires mengumpan bola kepada David Trezeguet yang mencetak gol emas untuk membawa Prancis juara Piala Eropa kali ini. Di pertandingan itu pelatih Italia membuat kejutan. Dino Zoff melakukan hal nyeleneh dengan menurunkan Marco Del Vecchio. Bukan Inzaghi atau striker yang lain. Namun Del Vecchio menjawab keraguan dengan membobol gawang Prancis. Umpan silang Francisco Totti disambut dengan tendangan setengah voli. Sisi kanan Fabian Barthez tak bisa berbuat banyak. 1-0, untuk Italia terus menggempur Prancis tak jua kunjung mendapatkan gol. Memasuki menit 90 lewat para pemain Italia sudah bergandengan untuk merayakan kemenangan. Mereka yakin bahwa kemenangan sudah di tangan mereka. Dan tepat menit 93 Wiltord mendapatkan bola di sisi kanan. Terus menggiring bola Wiltord melihat ada celah dan menembak bola. Bola menggelinding agak sedikit pelan namun jangkauan Francisco Toldo hanya menerpa angin gol. Kedudukan 1-1, pemain Italia tak jadi merayakan termasuk Del Vecchio. Pertandingan dilanjutkan ke masa perpanjangan waktu. Disinilah sedihnya Trezeguet membuat gol pembunuh atau golden goal yang sekarang peraturan itu dimansuhkan FIFA. Del Vecchio tak jadi pahlawan, dia tetap si cadangan abadi. Si pria derby kesayangan Romanisti.